kita lanjutkan ke Mas Panji yang tadi materinya sudah disebut di semua center ya tentang burungnesia. Silakan Mas Panji. Oke, terima kasih Bu Yeni. Sebelumnya apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Oh iya. Sudah. Oke, terima kasih Bu Yeni dan semuanya yang sudah memberi saya waktu untuk bicara di sini. Jadi di sini saya kebetulan mewakili burungnesia. Sebenarnya saya masih agak baru ya di burungnesia, baru bergabung kurang dari 1 tahun untuk proyek atas Burungnesia. Tapi kebetulan orang yang lebih ahli yang harusnya bisa berbicara di sini ada Mas Wis, Mas Imam ini kebetulan berhalangan untuk hadir, tapi tidak berhalangan untuk menonton ini. Jadi akan saya coba sampaikan sebisanya. Bagi teman-teman yang belum tahu, Burungnesia itu adalah aplikasi untuk pengamat burung. Intinya sih ada 2 fitur utama yang bisa digunakan di Burungnesia. Yang pertama itu untuk upload checklist. Jadi kalau teman-teman sedang melakukan pengamatan burung di berbagai lokasi, terus mencatat jenis-jenis apa saja yang ditemukan, jumlahnya berapa, itu bisa diupload ke Burungnesia untuk dikompilasi menjadi dalam satu database besar nasional. Terus juga ada field guide-nya juga. Jadi kalau teman-teman kesulitan mengidentifikasi burung di lapangan, itu ada fasilitas field guide yang bisa digunakan dengan lengkap dengan foto-fotonya dan deskripsi. Cuman untuk sementara ini memang masih terbatas spesiesnya, belum seluruh spesies Indonesia tercover. Jadi nextnya. Jadi Burungnesia ini sebenarnya diluncurkan tahun 2016 oleh Mas Wis dan teman-teman dari Birdpacker. Ada Mas Nurdin, ada Mas Kuku, Mas Lufianaza, Mas Bude, Abid, dan lain-lain. Awalnya itu sebenarnya Mas Wis Winasis, beliau penulis buku Birds of Baluran National Park, terus mencoba, ini bentuknya buku fisik, terus tahun 2015 itu dicoba dibuat menjadi aplikasi HP, waktu itu cuma bisa Android, sampai sekarang sih masih cuma bisa Android. Kemudian di awal tahun 2016 itu tercetus ide untuk membuat aplikasi yang dengan cakupan yang lebih luas se-Indonesia dan lebih interaktif. Bentuk interaktifnya ini salah satunya dengan pengguna bisa mengupload checklist pengamatan burung. Terus tahun 2016 awal itu dikerjakan hingga akhirnya pertengahan 2016 antara bulan Juni dan Juli itu bisa dilakukan beta test di 15 provinsi Indonesia sebelum akhirnya di launching pada Agustus 2016. Itu kalau nggak salah acaranya dulu di Kondang Merak, Malang Selatan, Jawa Timur. Setelah itu tahun 2017 ada beberapa event yang dilakukan oleh Burungnesia untuk menstimulus pengguna untuk mengupload lebih banyak checklist ke Burungnesia. Ada Big Year. Big Year itu semacam kompetisi, jadi teman-teman diminta mengupload sebanyak mungkin spesies burung yang dilihat selama 1 tahun dengan hadiah waktu itu kalau nggak salah field guide. Terus juga Burungnesia di tahun 2017 itu juga menjadi platform alternatif untuk mengupload beberapa data dari kegiatan citizen science seperti Buhati atau pengamatan burung di Hari Batik. Terus juga Palang Jawa itu pengamatan reptil serentak di bagian tengah Jawa, jadi dari Semarang sampai Jogja itu membentuk satu garis lurus. Terus ada beberapa pengamat di sepanjang garis tersebut untuk mencegat reptil atau burung pemangsa migran yang lewat. Terus yang paling baru tuh awal tahun ini di bulan Januari 2020 ada Big Mon. Ini sama kayak Big Year tapi dia lebih lingkupnya lebih pendek, hanya di bulan Januari 2020. Ini kompetisi juga untuk menstimulus teman-teman untuk mengupload lebih banyak checklist. Bedanya kalau Big Year itu lebih menstimulus lebih banyak spesies yang diupload. Kalau Big Mon ini kita lebih mencari checklist dari lokasi-lokasi yang masih belum ada data burungnya. Jadi lokasi-lokasi blank spot istilahnya. Dan ini antusiasmenya cukup luar biasa. Jadi Big Mon ini kita bekerja sama dengan Manchester Metropolitan University, terus juga ada IDOU dengan Pak Pram dan lain-lain. Terus juga ada support juga dari sponsor dari Oriental Bird Club dan Idea World untuk hadiahnya. Ini partisipasinya sangat luar biasa. Jadi data yang kita dapatkan selama 1 bulan
di bulan Januari 2020 itu mencapai 3 kali lipat dari data yang didapatkan antara tahun 2016 sampai 2019, dan itu lumayan bikin kewalahan juga. Kemudian mungkin kalau teman-teman yang mengikuti perkembangan Bank Indonesia sempat tahu ada di mana Bank Indonesia itu hilang dari Play Store. Jadi Bank Indonesia ini baru tersedia di Android dan awalnya bisa di-download di Play Store, terus ada beberapa masalah yang akhirnya hilang dari Play Store dan hanya bisa di-download dalam bentuk APK. Nah, setelah dilakukan perombakan supaya bisa kembali ke Play Store lagi dan sekaligus beberapa perombakan interface-nya juga, pada bulan Agustus 2020 kemarin kita meluncurkan Bank Indonesia 3.0. Nanti akan saya jelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di Bank Indonesia terbaru ini. Terus juga ada Atlas Buruk Indonesia, ini coming soon. Sekarang kita sudah dalam tahap 90% pengerjaan kalau nggak salah, sekitar 90%, sebentar lagi insya Allah sudah bisa dipesan. Jadi Atlas Buruk Indonesia ini adalah output dari data-data teman-teman yang telah diupload dari tahun 2016 sampai 2019. Kita stop 2020 maaf sampai Januari 2020. Kita tampilkan dalam bentuk peta di mana saja sebaran burung-burung yang ada di Indonesia. Oke. Jadi di Burung Indonesia 3.0 yang paling baru ini ada beberapa fitur tambahan. Yang pertama jelas kembali ke Play Store. Jadi teman-teman nggak perlu download APK lagi dari website, langsung saja ke Play Store, terus cari Burung Indonesia, itu sudah bisa di-download langsung, bisa di-install langsung. Terus ada interface baru juga, jadi tampilannya lebih baru, lebih segar. Taksonomi yang digunakan juga lebih baru, kita menggunakan taksonomi HBW BirdLife V40, jadi ini yang paling baru di publish itu kalau nggak salah Desember 2019. Lalu yang paling penting ini ada fitur notes atau catatan, jadi sebelumnya ini belum ada fitur ini. Jadi teman-teman bisa menambahkan catatan di checklist, baik di bawah checklistnya. Jadi mungkin teman-teman mau menambahkan catatan mengenai cuaca atau effort seperti waktu pengamatan, jarak tempuh pengamatan dan lain-lain, atau di spesiesnya. Jadi setiap spesies itu bisa dikasih catatan seperti ini. Cucak kutilang ada 2 grup terpisah. Dan salah satu yang penting juga ini ada breeding. Jadi teman-teman bisa, kalau misalnya teman-teman melihat aktivitas perkembangbiakan burung seperti kawin, menarik pasangan, atau memberi makan anakan, teman-teman bisa memberi catatan di sini. Dan ini penting sekali karena mengutip kata Mas Imam, data perkembangbiakan burung di Indonesia itu memang sangat sedikit sekali, sampai mungkin setiap kali kita nemu sarang itu bisa jadi paper. Jadi kita berusaha mengkompilasi data-data perkembangbiakan burung ini di database kita. Next, kenapa sih harus submit ke Burung Indonesia? Sebenarnya nggak harus sih, teman-teman. Ini alternatif Burung Indonesia ini sebagai alternatif saja, sebagai pilihan teman-teman untuk menyimpan data teman-teman supaya nggak mengendap di notebook. Jadi kalau teman-teman bisa kan pengamatan menulis di notebook, ada mungkin melihat misalnya cucak kutilang atau burung gajah Asia, terus ditulis notebook, lalu notebooknya penuh disimpan dan akhirnya datanya mengendap, tidak digunakan, sudah hilang begitu saja. Data-data ini mungkin sebenarnya kelihatan biasa saja kalau misalnya berdiri sendiri. Kalau misalnya teman-teman cuma punya data satu cucak kutilang atau satu tenil pantai di satu pantai, kelihatannya biasa saja memang. Cuman kalau misalnya sudah disubmit, dikumpulkan, dikompilasi dalam satu database, itu bisa jadi data yang penting. Jadi data satu tenil pantai itu memang nggak kelihatan istimewa, tapi kalau misalnya ada data 4.000 perjumpaan tenil pantai selama 4 tahun di seluruh Indonesia, itu bisa jadi data yang luar biasa dan bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Terus juga mengidentifikasi data-data penting. Ini agak lupa saya sampaikan tadi. Jadi salah satu proses pengumpulan data di Indonesia itu ada proses verifikasi untuk memastikan kualitas data yang sampai di kami. Jadi ada admin yang akan mereview semua data dari teman-teman yang sudah di-upload. Terus nanti dari proses verifikasi itu mungkin bisa diidentifikasi beberapa catatan-catatan menarik yang mungkin pengamatnya tidak sadar kalau itu sebenarnya catatan yang menarik. Mungkin bisa catatan pertama di pulau tersebut atau jumlahnya luar biasa banyak. Itu bisa kita notice, bisa kita ingatkan, oh Mas, ini ternyata data yang menarik ini bisa dipublikasi. Jadi kita bisa bantu itu.
Terus juga berjejaring untuk publikasi yang lebih mudah. Jadi misalnya teman-teman tadi sudah tahu kalau burung yang teman-teman temukan itu ternyata burung yang spesial, tapi teman-teman ingin publikasi, tapi butuh lebih banyak informasi kalau misalnya ada orang lain yang menemukan spesies yang sama. Teman-teman bisa tanya ke kami, nanti kita bisa bantu, kita kasih datanya siapa saja yang menemukan, kita kasih kontaknya. Ini sudah dilakukan oleh salah satu pengamat burung dari Jakarta, Caleb Jordan. Jadi beliau menemukan kerak basi alis hitam, black throat pit warbler. Ini lumayan jarang di Jawa, mungkin bahkan beberapa field guide belum memasukkan Jawa sebagai kawasan distribusinya. Tapi belakangan ini lumayan ramai di pasar burung, banyak yang jual. Dan ternyata di data Big Mon kemarin juga banyak sekali teman-teman pengamat burung yang menemukan ini di berbagai wilayah di Jawa. Nah, itu Caleb tanya ke kami, boleh nggak saya minta data orang-orang yang menemukan burung ini, terus kita kasih kontaknya. Terus bisa belajar bersama pengamat burung lain di Indonesia. Jadi salah itu seperti yang tadi saya jelaskan soal verifikasi, ketika proses verifikasi itu kita juga bisa memberi informasi, oh mas ternyata burung ini kayaknya nggak ada deh di lokasi ini, bisa nggak dicek dibandingkan dengan jenis ini, kemungkinan jenisnya ini salah identifikasi mungkin yang ini, coba dicek bagian kepalanya atau bagian lain. Di situ kita bisa sama-sama belajar dalam mengidentifikasi burung, belajar dalam mengidentifikasi data-data penting, dan lain-lain. Dan yang terakhir tentunya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan konservasi burung di Indonesia. Salah satunya yang akan segera dikeluarkan ini Atlas Burung Indonesia, tinggal ditunggu aja tanggal mainnya. Oke, next. Jadi ini cepat aja, cuman beberapa review tentang data-data yang ada di Indonesia saat ini. Saat ini sudah ada 157 ribuan baris data. Jadi satu baris data itu mewakili perjumpaan satu jenis burung di satu titik lokasi. Ini dari 27.197 checklist. Ada 542 kontributor yang sudah tergabung di Indonesia saat ini. Spesies burung yang sudah terkumpul hingga saat ini sudah ada 1.069 spesies burung atau 58% dari total spesies burung di Indonesia. Ini berdasarkan checklist terbaru di HBW BirdLife tadi. Terus juga karena ini konteksnya burung bermigrasi ya, ini saya tampilkan sedikit soal burung bermigrasi di Indonesia. Di Indonesia sudah ada 125 spesies burung migran yang tercatat, atau 47% dari total burung migran di Indonesia. Ini saya kasih tanda bintang karena angka 47% ini dari angka burung bermigrasi yang lama yang sebelum ada update taksonomi. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan satu atau dua spesies yang nggak masuk di sini. Terus juga ini juga dari 120 spesies migran ini ada 97 migran penuh yang memang tidak berbiak di Indonesia. Ada 20 migran spasial, hanya ada sebagian populasi yang bermigrasi ke Indonesia, ada sebagian populasi yang memang residen, hanya yang tinggal dan berbiak di Indonesia. Seperti alap-alap kawah itu ada ras Kalidus dan ras Japonica yang bermigrasi, terus juga ada ras Ernesti yang memang menetap dan berbiak di Indonesia. 10 jenis reptil, 7 burung pelagik atau burung laut. Memang sedikit burung laut yang masuk ke Indonesia, terus juga ada 57 burung air migran termasuk shorebird dan burung air lain, dan 44 burung terrestrial migran termasuk 22 burung pengicau, burung pengoceh, burung petengger, paselin yang bermigrasi. 1 menit lagi Mas Panji. Iya Bu. 1 menit lagi, mohon cepat ya. Ya, ini saya sambil agak cepat. Jadi ini masih contoh-contoh simpel aja. Data Indonesia ada 8.000 titik perjumpaan spesies migran dan total individunya 200.000 individu burung migran. Paling banyak ini layang-layang Asia, ini bisa dilihat sendiri, layang Asia paling banyak. Terus yang paling jarang apung pecoa, sikatan besi, berkicak Siberia, dan lain-lain itu hanya satu perjumpaan yang dilaporkan di burung Indonesia, dan masing-masing cuma ada satu individu. Ini beberapa contoh aja peta laporan titik perjumpaan burung-burung migran di Indonesia. Ini ya burung pemangsa, kebanyakan memang dari Jawa. Ini ada beberapa catatan penting kayak palet dari Mas Yasin Kurmaidi yang mungkin rekor pertama di Sulawesi, itu si Kemadu Asia juga mungkin rekor observasi pertama di daratan utama Sulawesi. Sebelumnya baru tercatat lewat satelit, jadi ada satelit tracking si Kemadu Asia yang lewat Sulawesi, dari itu kalau nggak salah penelitiannya dari Jepang. Tapi kalau untuk observasi secara langsung di daratan utama Sulawesi itu baru dari
baru terlaporkan oleh Mas Hafiz Ferdiansyah ini sepertinya. Sebelumnya ada publikasi cuman dari pulau-pulau kecil di luar daratan utama Sulawesi seperti di Sangihe dan di Togian kalau nggak salah. Oke, terus ada lagi ini peta burung pantai masih lebih banyak di Jawa karena memang pengamat burungnya mungkin lebih banyak di Jawa. Kalau teman-teman punya data dari burung pantai dari luar Jawa seperti misalnya Sumatera atau Papua ini sedikit sekali, mungkin bisa disubmit ke kami ke Burungnesia. Terus juga ini yang paling banyak burung terrestrial atau burung terrestrial migran atau burung hutan. Ada lumayan banyak catatan menarik seperti di Jawa ini ada bekecet Siberia, ini catatan paling timur di Jawa ada di Kawah Ijen oleh Mas Kukuh, Sikaran Burik perjumpaan kedua di Jawa oleh Mas Kukuh juga, Sriwang Jepang. Catatan paling timur di Jawa juga itu dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ini ada Mas Kukuh, Mas Swiss, Mas Happy dan lain-lain. Terus tadi yang saya jelaskan soal kalkbasi alis hitam, jadi jenis ini sebelumnya dianggap sangat jarang di Jawa atau mungkin bahkan belum sampai distribusinya tidak sampai Jawa, tapi di pasar burung ternyata banyak yang jual. Terus di Bigmon 2020 kemarin ternyata banyak juga melaporkan dari kawasan Pantura, di Bekasi, di Tegal dan juga di Ambarawa ternyata ada beberapa orang yang melaporkan dan mungkin kemungkinan besar dalam waktu dekat akan dipublikasi oleh Caleb Jordan dan lain-lain. Begitu saja Bu. Sebentar, ini tidak jalan. Oke. Ya, ini sedikit quote dari peribahasa dari Afrika. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Jadi teman-teman yang ingin ikut berkontribusi di Indonesia, tinggal download saja dan install di Play Store. Ini gratis. Nanti mungkin ada sedikit proses verifikasi dulu untuk registrasi. Dan cara pakainya juga mudah sekali. Kayaknya nggak perlu jelaskan di sini karena itu sangat mudah sekali, tinggal bisa dipelajari sendiri lah. Oke, begitu saja. Terima kasih Bu Yani. Semoga bisa bermanfaat presentasi saya. Terima kasih.